Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Meserles, nomor absen 4 dari kelas KP3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi pengembangan sistem pengendalian intern bank oleh saya sendiri guna memenuhi tugas dari makul auditing. Nah, sebelumnya, apa itu sistem pengendalian intern bank? Jadi, menurut Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2003 disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan atau ongoing basis guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2003 juga disebutkan bahwa terdapat 5 elemen utama pengendalian intern bank yang saling berkesinambungan antara satu sama lain. Untuk yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian atau Management Oversight and Control Culture. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko atau Risk Recognition and Assessment. Yang ketiga, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi atau Control Activities and Segregation of Duties. Yang keempat, sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi atau Accountancy Information and Communication. Dan yang terakhir adalah kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan, atau monitoring activities and correcting deficiencies. Untuk yang pertama, yaitu pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian ini dikendalikan oleh 3 komponen ya. Yang pertama ada Dewan Komisaris, Direksi, dan juga Budaya Pengendalian. Untuk Dewan Komisaris sendiri memiliki tanggung jawab antara lain yang pertama, mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan, kemudian memahami risiko utama yang dihadapi bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir, dan memastikan bahwa direksi telah melakukan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut. Kemudian, mengesahkan struktur organisasi dan memastikan bahwa direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern. Kemudian, tanggung jawab dari direksi antara lain melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank, memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif, yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten, menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern, serta memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Pada budaya pengendalian, ini guna menghindari penyimpangan seperti penekanan pada pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang terlalu didasarkan kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif, dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah identifikasi dan penilaian risiko. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2003, penilaian risiko ini merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang telah ditetapkan. Suatu sistem pengendalian intern yang efektif ini harusnya bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Yang pertama, kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan, prosedur, dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bank bahwa arahan dari direksi maupun dewan komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan membantu direksi termasuk dewan komisaris bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bank yang dapat mengakibatkan kerugian maupun keuntungan bank itu sendiri. Kemudian dari pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Nah, bank ini harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai Four Eyes Principle. Hal ini guna menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan atau conflict of interest. Seperti halnya pada kegiatan di perbankan, biasanya per minggunya itu ada rolling tiap bagian atau fungsi sehingga kecurangan atau fraud bisa diminimalisir. Kemudian pada kegiatan pengendalian ini diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi bank yang sekurang-kurangnya meliputi 5 tingkatan. Yang pertama adalah kaji ulang manajemen atau top level reviews, yaitu direksi bank secara berkala ini meminta penjelasan atau informasi dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan atau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau penyimpangan atau fraud yang lain. Yang kedua adalah kaji ulang kinerja operasional atau fungsional atau review. Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Untuk melakukan kaji ulang ini terhadap penilaian risiko atau laporan profil risiko yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, menganalisis data operasional baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output atau laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan. Yang ketiga yaitu pengendalian sistem informasi. Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi sesuai dengan ketentuan intern. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap mainframe, server, dan user workstation, serta jaringan internal eksternal. Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit yang dimaksud. Pada tingkatan yang keempat yaitu pengendalian aset fisik atau physical control. Yang pertama, pengendalian aset fisik ini dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala. Di era sekarang ini, biasanya pada perbankan dipegang oleh bagian akuntansi, yang untuk sistemnya itu selalu diperbarui tiap hari. Dan yang terakhir adalah ada tingkat dokumentasi.
bank sekurang-kurangnya ini memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem, dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut ini harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional bank secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Tidak hanya itu, seluruh kepentingan yang memiliki kepentingan di situ termasuk nasabah dalam bank tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah pemisahan fungsi. Untuk menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada bank yang harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset bank, pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front dan back office, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran, rekening nasabah dan rekening pemilik bank, transaksi dalam pembukuan bank, pemberian informasi kepada nasabah bank, penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit, kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan, dan yang terakhir adalah independensi fungsi manajemen risiko pada bank. Elemen yang selanjutnya adalah sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk yang pertama, sistem akuntansi. Nah, pada sistem akuntansi ini meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi dari bank itu sendiri. Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia, berdasarkan hasil olahan sistem, maka proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga wajib didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan. Tidak hanya dicatat secara pembukuan, tapi juga terdapat sistem yang telah membackup dari file-file dari akuntansi itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan juga direksi guna mengkaji ulang, menilai, dan mengevaluasi kinerja dari bank itu sendiri. Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data atau informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal, dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sama halnya seperti pembuatan annual report ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan bank, auditor ekstern, pemegang saham, dan nasabah bank. Sistem pengendalian intern bank ini harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat atau pegawai bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bank juga harus menyelenggarakan saluran atau jalur komunikasi yang lebih efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Pada elemen selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Untuk yang pertama, kegiatan pemantauan. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern, serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Untuk yang kedua, ada fungsi SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern. Melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit apabila ada, Direktur Utama,
dan Direktur Kepatuhan serta melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk yang ketiga adalah perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan. Kelemahan dalam pengendalian intern ini harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Nah, pada slide selanjutnya saya akan melaksanakan studi kasus aplikasi pengembangan sistem pengendalian intern bank pada Maybank yang saya ambil dalam laporan tahunan tahun 2017. Mengapa saya memilih Maybank? Karena Maybank Indonesia ini telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya, termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi, serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan lainnya. Maybank juga menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan pelaporan keuangan bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO, International Control Integrated Framework. Nah, COSO International Control Framework ini meliputi 5 komponen pengendalian, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga kegiatan pengendalian atau control activities, yang keempat informasi dan komunikasi atau information and communication, dan yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO ini meliputi berbagai aspek, ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian sistem pengendalian intern. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien. Tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan, kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan pada direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris melalui komite-komite yang telah ditentukan melalui pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada direksi untuk ditindaklanjuti. Untuk yang kedua, identifikasi penilaian serta pengelolaan risiko penilaian risiko. Identifikasi, penilaian, serta pengelolaan risiko. Penilaian risiko ini merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan oleh Maybank itu sendiri. Nah, ini sesuai dengan elemen yang kedua tadi ya, identifikasi dan penilaian risiko. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran bank ini diidentifikasi, dinilai, dipantau, dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya, telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan merespon kejadian yang kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi ini melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik pada Bank Maybank ini. Kemudian pada kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan bank termasuk direksi kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian ini mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan bank. Nah, kegiatan dan prosedur pengendalian risiko ini dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit kerja kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk atau aktivitas baru, menerapkan program anti pencucian uang atau APU,
Kemudian pencegahan pendanaan terorisme atau PPT serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui compliance plan self-assessment. Unit kerja ini terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas, dan tanggung jawab unit ini terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG. Untuk sistem akuntansi informasi dan komunikasi pada Maybank yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas direksi dan dewan komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan perusahaan, merangkum dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi dari bank tersebut. Dan yang terakhir, direksi, unit kerja terkait, dan audit internal melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan bank, termasuk evaluasi secara berkala. Audit internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional, dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada komite audit dan direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. Direksi dan pejabat bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi dari audit internal itu sendiri. Nah, dari secara keseluruhan tersebut, Maybank ini terdapat pernyataan kecukupan sistem pengendalian intern yang bunyinya adalah komitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan bank. Sistem pengendalian intern untuk proses yang dijalankan oleh direksi dan seluruh pejabat bank, komite-komite di bawah direksi, SKAI, seluruh karyawan, serta pihak-pihak ekstern. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Nah, ini hasil review pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun 2017. Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI melakukan penilaian hasil audit atas kantor cabang atau unit kerja berdasarkan sistem peringkat atau ROCAM, Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality, and Management. Sejalan dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank, maka SKAI memandang perlu dilakukan penyesuaian proses dan metodologi penilaian hasil audit berbasis risiko yang sejalan dengan grup internal audit Maybank. Dalam rangka membantu dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas COSO Principles, COSO ini memberikan arahan berupa point of focus. Pada dasarnya, sifat points of focus ini adalah dinamis dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan tetap mempertimbangkan kesesuaiannya. SKAI akan senantiasa mengkinikan struktur dan kerangka kerja penilaian sistem pengendalian intern menurut pengembangan COSO terkini. Nah, pada tahun 2017 ini, Maybank Indonesia telah menjalankan sistem pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan kualitas sistem pengendalian intern yang telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui komite di tingkat Dewan Komisaris. Nah, berikut ini ada contoh kasus dari Bank Mega. Saya kutip dari tempo.com. Terbukti melanggar, BI berikan sanksi kepada Bank Mega. Nah,
Sanksi tersebut ini yakni menghentikan penambahan nasabah deposit on call atau DOC baru dan perpanjangan DOC lama, dan menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama 1 tahun lamanya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permasalahan dana oleh PT El Nusa dan pemerintahan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang terjadi di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bekasi, Jababeka. Bank Indonesia ini meminta Bank Mega untuk meninjau ulang seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan atau funding, termasuk penetapan target, limit, dan kewenangan untuk kantor cabang pembantu, kantor kas, dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor, serta mekanisme inisiasi nasabah baru. Kemudian, memperbaiki fungsi kontrol internal dan manajemen risiko, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor. Selanjutnya, Bank Mega diminta untuk memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah atas nama El Nusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi, Jababeka. Serta Bank Mega diminta segera membentuk escrow account senilai dana El Nusa dan Pemkab Batubara Sumatera Utara di KCP Bekasi, Jababeka. Nah, hal tersebut di atas merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kredibilitas industri perbankan. Nah, berikut adalah daftar pustaka untuk saya membuat presentasi ini. Terima kasih.